Salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama dengan saya di dalam renungan santapan firman Tuhan hari ini 21 September 2023, dan Injil renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 hingga 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, sudah menjadi kecenderungan manusiawi kalau mau membentuk suatu struktur pengurusan organisasi. Biasanya yang dicari adalah orang-orang yang memiliki track record atau latar belakang yang baik secara moral maupun kemampuan atau keterampilan. Latar belakang yang baik dianggap menjadi jaminan dan mempunyai nilai tersendiri bagi masyarakat. Kalaulah ternyata orang yang diambil itu mempunyai catatan buruk atau latar belakang yang tidak baik, maka orang itu dianggap mencemari kelompok atau bikin rusak company. Saudara-saudari, panggilan Yesus kepada Matius di dalam Injil yang kita dengar pada hari ini memperlihatkan sikap Yesus yang melawan arus kebiasaan masyarakat. Matius yang latar belakang buruk di kalangan masyarakat malah dipilih Yesus untuk menjadi muridnya. Tentu saja Yesus tidak bermaksud untuk mengangkat keburukannya, tetapi melihat kemungkinan pertobatan yang tulus dalam diri Matius. Yesus lebih melihat kehendaknya untuk mengikuti dia dengan kesungguhannya untuk meninggalkan pekerjaan dan cara hidupnya berbanding gambaran dan image orang tentang Matius itu. Saudara dan saudari, melihat kepada situasi Matius, kita seharusnya menyadari bahwa peranan besar gereja adalah membawa kembali mereka yang hidup di dalam dosa kembali kepada pertobatan. Kita seringkali mendengar orang berkata, gereja itu adalah untuk orang-orang yang alim, yang kuat sembahyang, yang tiada dosa. Saya tidak mau datang ke gereja karena saya orang berdosa. Pendapat seperti inilah yang menjadi penghalang besar kepada pertobatan, karena menganggap Tuhan hanya berbelas kasihan kepada orang yang datang sembahyang dan alim. Pada masa inilah kita sebagai anggota gereja perlu membantu memperbetulkan tanggapan seperti begini. Kita harus berani menyatakan kepada semua orang yang merasa terpinggir karena dosa bahwa gereja itu tidak memandang latar belakang pribadi yang datang dengan kerendahan hati. Asalkan ada keinginan untuk berbalik dari dosa seperti Matius,
maka gereja adalah tempat bagi semua orang yang percaya. Kita harus jelas bahwa siapa saja boleh berubah dan berbalik ke jalan yang benar dan dipakai Kristus untuk menjadi saksinya. Marilah kita bersama-sama menyadari kekurangan kita, namun pada masa yang sama menguatkan hati untuk bertobat dan menjadi manusia baru setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa.